warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sipoin, siaran belajar online interaktif menyenangkan. Dalam kesempatan ini kalian akan belajar bersama Puan di tema 9, kayanya negeriku. Subtema 2, pembelajaran 5. Setelah kalian belajar di tema ini, kalian diharapkan dapat menyanyikan lagu sesuai dengan nada dan tempo lagu. Yang kedua, mengetahui manfaat sumber daya alam. Yang ketiga, mengetahui manfaat sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Tapi sebelum belajar dimulai, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa bersama dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang coba kalian amati notasi lagu berikut. Kemudian kita nyanyikan bersama. Nah, ini notasi lagunya. Yuk kita nyanyikan. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan kisahku yang permai. Nah, bagaimana perasaanmu setelah menyanyi lagu Desaku? Senang bukan? Kalian pasti terbayang betapa indahnya hidup di desa. Banyak pemandangan alam di sekitar. Ada sawah, pegunungan, ada perkebunan dan bukit dan hutan. Nah, dari lingkungan desa tersebut, manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apa saja sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan? Nah, yang pertama, sumber daya air. Air merupakan sumber daya alam yang penting karena setiap makhluk hidup memerlukan air untuk minum. Selain itu, manusia menggunakan air untuk berbagai keperluan rumah tangga seperti memasak, mandi, dan mencuci. Air juga dimanfaatkan untuk transportasi dan pemeliharaan. Yang kedua, sumber daya tanah. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang sangat penting karena dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan atau lahan pertanian. Oleh karena itu, kesuburan tanah harus dijaga dengan cara dipupuk dengan pupuk organik. Yang ketiga, sumber daya tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang dapat kita hasilkan jika kita membutuhkan. Sumber daya alam, tumbuhan yang dapat kita manfaatkan merupakan hasil dari pertanian
perkebunan, dan hutan. Sumber daya pertanian antara lain ada padi, jagung, wortel, tomat. Sumber daya perkebunan antara lain tembakau, teh, kopi. Sumber daya alam hutan antara lain berbagai jenis kayu. Adapun beberapa manfaat sumber daya tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang ke-1, tumbuhan sebagai sumber pangan. Misalnya padi, jagung, kacang-kacangan, wortel, ubi, bayam, kentang. Itulah contoh sumber daya tumbuhan sebagai sumber pangan. Yang kedua, tumbuhan sebagai sumber sandang atau pembuat pakaian. Misalnya tumbuhan kapas. Yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan papan atau bahan bangunan dan alat rumah tangga. Misalnya pohon jati, pohon mahoni, rotan, dan bambu. Yang keempat, tumbuhan sebagai bahan baku obat-obatan. Misalnya tumbuhan kumis kucing, ginseng, dan berbagai rempah-rempah seperti cengkeh, kunyit, kapulaga, jinten, jahe, temulawak, dan lainnya. Yang kelima, tumbuhan sebagai bahan baku industri. Misalnya kopi, teh, dan coklat. Yang keenam, tumbuhan dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Misalnya anggrek, suplir, mawar, palem, tulip. Yang keempat, sumber daya hewan. Berbagai jenis hewan sengaja dipelihara oleh manusia untuk diambil manfaatnya. Beberapa manfaat hewan peliharaan diantaranya: 1. Bebek, ayam. Bebek dan ayam ini dimanfaatkan telur dan dagingnya oleh manusia. Yang kedua, sapi. Sapi dimanfaatkan daging dan susunya oleh manusia. Yang ketiga, domba. Domba ini dimanfaatkan daging dan bulunya oleh manusia. Yang keempat, kerbau dan kuda. Kerbau dan kuda dimanfaatkan tenaganya untuk transportasi. Yang kelima, ada beberapa jenis hewan air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan oleh manusia. Yang keenam, ulat sutra. Nah, ulat sutra ini dimanfaatkan sebagai penghasil bahan baku pakaian. Ular dimanfaatkan kulitnya untuk membuat tas dan dompet. Kedelapan, ada beberapa jenis hewan yang dimanfaatkan untuk pembuatan perhiasan seperti kerang mutiara. Yang kelima, sumber daya barang tambang. Barang tambang ini dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang ke-1, logam mineral. Contohnya emas, perak,
tembaga, nikel, dan aluminium. Kedua, mineral bukan logam. Contohnya pasir, batu kapur, dan tanah liat. Yang ketiga, bukan mineral. Contohnya batu bara dan minyak bumi. Adapun manfaat barang tambang tersebut adalah sebagai berikut. 1. Emas, perak, dan permata dimanfaatkan atau digunakan untuk perhiasan. Kedua, besi. Besi digunakan untuk bahan kemasan kaleng, kabel listrik, dan juga sebagai peralatan dapur. Ketiga, pasir dan batu kapur. Pasir dan batu kapur ini digunakan untuk bahan bangunan. Yang keempat, batu bara dan minyak bumi. Nah, batu bara dan minyak bumi ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Nah, itulah manfaat tentang sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang Ibu beri tugas untuk hari ini, yaitu anak-anak membuat kesimpulan tentang materi yang telah kita pelajari tadi. Dan belajar hari ini kita cukupkan sekian dulu. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, itulah anak-anak. Tetap semangat belajar. Kapan saja, di mana saja, kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.